bersama kami di Prodi Talk. Bapak, Ibu, ini kita ada pertanyaan dari mahasiswa Universitas Putra Batam mengenai sistem informasi akuntansi ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Saryanti Sembiring, saya dari Prodi Akuntansi. Saya yang bertanya, apakah pengawasan diperlukan dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana bentuk pengawasannya? Terima kasih. Oke, mungkin Bapak Sasa, dimulai dari Bapak Sasa. Ya, untuk pengawasan sistem informasi akuntansi diterapkan untuk pengawasan. Jadi pernah nggak lihat kalau kita datang ke mall ya kan, kita beli di kasir ya. Kemudian setelah kita beli, kita mau mengembalikan barang. Nah, ketika kita mengembalikan barang, kasirnya nggak bisa dia untuk langsung mengembalikan, nggak bisa. Dia harus lewat dulu leadernya datang, kemudian di ACC di sistem, baru di approve atau disetujui. Jadi kalau pengawasan contohnya seperti itu. Jadi kasir dia hanya untuk menjual, untuk keputusan untuk return barang dia harus tahap atasnya lagi. Itu contoh untuk pengawasan itu. Jadi nggak sembarangan dari kita pengguna sistem itu terkadang dia bisa mengontrol semua, enggak. Jadi dia ada level-level atau di sistem itu disebut sebagai authorized. Jadi dia haknya apa saja. Nah seperti itulah kalau bentuk pengawasan itu kalau implementasinya. Oke, Ibu Sasa ada Ibu misalnya ada tambahan? Iya, sama ya. Bentuk pengawasan dalam SIA membatasi hak akses. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang menggunakan sistem informasi akuntansi ini ada beberapa orang, maka harus dibatasi hak akses masing-masing pengguna. Apa-apa aja menu-menu yang bisa dibuka. Seperti itu dia. Karena seperti di kasir tadi, kalau misalnya si kasir ini bisa dengan leluasa menghapus, ada transaksi yang sudah diinput, bisa dia mendelete, maka bisa terjadi penyalahgunaan. Demikian halnya dengan menu-menu di SIA itu sendiri. Contohnya penerimaan kas dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kalau gitu Bu, apakah nantinya ada pembaharuan untuk SIA ini? Kalau di sistem informasi namanya sistem ya, teknologi informasi itu cepat sekali berubah. Memang sistem informasi akuntansi berubah-ubah, update dia. Oh gitu. Contohnya di software misalnya Mayumbi, mereka pasti akan mengeluarkan update-update terbaru. Ada versi-versi yang terbaru, mengikuti perkembangan teknologi. Oke, ya. Oke. Jadi apakah dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu mutlak harus menggunakan sistem informasi ini? Nah kalau menurut saya ya, namanya organisasi, kalau sudah organisasi berarti sudah ada badan hukumnya ya. Wajib harus memiliki sistem informasi. Apakah itu perusahaan menengah ke bawah atau menengah ke atas, wajib mengimplementasikan sistem informasi akuntansi supaya bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Karena nggak mungkin manual zaman sekarang. Iya. Iya. Oke. Gimana nih Pak? Apakah sistem informasi akuntansi ini dibutuhkan di setiap perusahaan dengan level yang sama? Tadi kan disampaikan kalau misalnya sistem informasi itu berbeda level, ada level-level yang berbeda. Nah, apakah itu setiap perusahaan menerapkan sistem informasi yang sama di semua perusahaan? Contohnya seperti perusahaan manufacturing, sama SIA-nya dengan perusahaan jasa. Apakah seperti itu, Pak? Kalau dibilang sama, enggak juga. Tapi kalau garis besarnya bisa sama. Karena sistem informasi akuntansi kan dia mempunyai cycle ya, atau dia mempunyai siklusnya. Seperti dia siklus pendapatan, ya kan? Revenue cycle, kemudian ada lagi siklus pengeluaran, kemudian production siklus, kemudian ada human resource-nya, sumber, kemudian ada reporting cycle. Jadi secara umumnya dia sama, tapi untuk penerapannya, prosedurnya, kasusnya, case-nya berbeda. Itu kalau yang membedakan antara sistem akuntansi yang lain dengan atau kalau tadi kasusnya di manufaktur ya. Di manufaktur itu di bidang barang, kalau tadi di jasa berarti hasil produknya jasa. Ya, tadi kalau secara umumnya sama, cuma kalau dari lihat dari case-nya itu nanti akan subsistemnya akan berbeda. Oke. Ada tambahan Ibu? Sama sih dengan yang sudah disampaikan ya. Untuk sistem informasi akuntansi itu sendiri tujuannya sebenarnya sama. Cuman
apa namanya ya, tujuannya sama, implementasinya itu aja yang berbeda ya. Mungkin di sistemnya itu ada yang berbeda. Berbedanya itu bukan dari segi fungsi ya, tapi dari mungkin tampilannya, dari proses-proses tambahan yang dilakukan. Seperti itu. Pak Sasa, saat ini kan perkembangan teknologi semakin berkembang. Iya. Kita juga sudah mengenal dengan sistem industri 4.0. Nah, kalau begitu apa perkembangan sistem informasi akuntansi saat ini? Dilihat dari perkembangan yang sekarang ya, revolusi industri 4.0 itu ya. Sistem informasi akuntansi ini juga dituntut untuk mengikuti deh. Apa bentuk tuntutannya itu adalah datanya itu sekarang harus real time. Ya, datanya real time. Maksudnya begini ya. Jadi kalau manajer ingin membutuhkan informasi, tidak harus membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari baru dapat ya kan. Kalau lama kan seperti itu ya, diolah dulu ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang maju, makanya sistem informasi akuntansi itu dituntut untuk hasil outputnya langsung. Jadi ketika ada transaksi masuk, langsung reportnya langsung ketahuan. Nah itu jadi yang dibutuhkan itu yang sekarang itu adalah datanya harus siap untuk real time. Berarti sistem informasi akuntansi ini juga harus upgrade setiap Update ya. Ya, setiap ada perkembangan zaman ya saya update. Oke. Ya, saya mau ke Ibu Maestri, Bu. Bu, sejauh ini kendala apa sih, Bu, yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akuntansi ini? Dalam penerapan sistem informasi akuntansi, sebenarnya kendala yang dihadapi itu pasti berbeda-beda tergantung perusahaannya ya. Kalau di perusahaan manufaktur pastinya berbeda kegiatannya dengan jasa, dengan dagang. Jadi otomatis kendalanya berbeda. Tapi yang secara umum itu kendala yang dihadapi itu dari segi biaya. Untuk menerapkan sebuah sistem informasi itu membutuhkan biaya cukup besar. Sehingga memang perusahaan harus mau dan rela berinvestasi untuk sistem tersebut. Itu salah satu kendala. Kemudian kendala yang lainnya adalah dari segi sumber daya manusianya. Terkadang perusahaan ini ingin menerapkan sistem, tapi tidak ada sumber daya manusia yang memang benar-benar mahir dalam menggunakan sistem tersebut. Sehingga nanti akan menjadi kendala ketika mereka sudah investasi di sistem itu, ternyata tidak maksimal penggunanya. Akhirnya tujuan dari penggunaan sistem ini tidak tercapai. Kalau begitu dari kendala itu, bagaimana cara mengatasinya, Bu? Cara mengatasinya kalau dari segi sumber daya manusia, maka memang sistem informasi akuntansi ini sendiri menjadi mata kuliah di perkuliahan kan. Harus memahami, mahasiswa memang harus paham sistem informasi akuntansi itu. Jadi ketika nanti memang mereka bekerja, paham. Karena saya lihat kalau sistem informasi akuntansi sendiri secara konsep dia sama aja semua. Karena tujuan dari akuntansi sama, nggak mungkin diubah kan. Tujuannya untuk mencatat pembelian, penjualan, dan lain-lain, itu sama. Nggak mungkin ketika berpindah ke perusahaan jadi beda, nggak mungkin. Cuman di case-nya tadi aja yang berbeda. Tapi secara konsep sama semua. Jadi ketika misalnya mahasiswa sudah memahami salah satu sistem informasi akuntansi, saya rasa untuk penggunaannya ke sistem yang lain itu sudah lebih mudah. Jadi itu salah satu untuk mengatasi kendala dari segi sumber daya manusia. Jadi memang harus ada pelatihan dulu sebelum diimplementasikan. Dari sumber daya dari biaya, dari segi biaya, ya memang perusahaan harus mempunyai budget ya untuk menerapkan sistem ini. Ya gimana caranya mereka harus menyediakan budget tersebut, gitu. Oke. Nah, sudah Ibu ungkit tadi, sebagai pengajar di sistem informasi, adakah kolaborasi dengan prodi akuntansi dalam memperkuat pembelajaran SIA ini? Sebenarnya untuk memperkuat pembelajaran SIA ini sebaiknya memang harus ada kolaborasi antara sistem informasi dengan akuntansi. Karena untuk memahami sistem informasi akuntansi ini harus paham mengenai akuntansi dan harus memahami sistem informasi juga. Ya kalau misalnya paham akuntansi, ketika nanti dia menggunakan sistem tersebut ada kendala, dia tidak bisa mengatasi sendiri. Dia tidak bisa mengelola sistem dengan baik.
Seperti itu. Jadi sebaiknya memang harus ada kolaborasi. Ada kolaborasi. Iya, seperti itu. Ada tambahan Pak? Kolaborasi ada dia kolaborasi antara untuk akuntansi dengan sistem informasi ya. Kalau kita mau mengadakan riset penelitian, kita untuk berhubungan dengan akuntansi kan kadang kita butuh prosedurnya ya, tahu. Kalau orang sistem informasi kadang kan nggak tahu kan prosedurnya, maksudnya detailnya ya, detailnya kan. Makanya kita harus kita lihat juga dengan pakar dari akuntansi dulu. Kira-kira prosedur apa yang bisa dimasukkan ke dalam sistem. Karena kalau kita nggak tahu prosedurnya, rule-nya kan jadinya sistemnya jadi kurang bagus deh. Oke. Kalau gitu sejauh ini kalau baik untuk universitas sendiri seperti apa kolaborasinya Bu? Kalau kolaborasinya, kalau di sistem informasi sekarang itu diberikan mata kuliah pengantar akuntansi. Oke. Jadi orang mahasiswa sistem informasi ini memang harus paham konsep dasar akuntansi. Jadi ketika merancang sebuah sistem informasi akuntansi, mereka sudah memahami bagaimana konsep akuntansi. Jadi sistemnya itu nggak asal-asal dibuat aja, tapi memang sesuai dengan akuntansi, siklus akuntansi. Mereka sudah dibekali dengan mata kuliah mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi. Oke, baik. Ya, terakhir nih. Kenapa kita harus belajar dan memahami sistem informasi akuntansi, terutama anak-anak di akuntansi nih? Mungkin dari Bapak Sasa, mungkin. Ya, kenapa kita harus belajar? Memang perusahaan membutuhkan ya. Kalau perusahaan membutuhkan, berarti kita harus prepare ya, persiapan. Jadi kalau kita memang mau meningkatkan skill, kemampuan ya kita harus mau pelajari kira-kira sistem informasi akuntansi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Jadi kita harus, contohnya aja kalau kita kita masuk ke suatu tempat gedung ya, kadang kan di situ ada parkir ya. Parkir itu kan dia sudah diterapkan sistem ya. Informasi akuntansi termasuk bagiannya ada sistem parkir, itu kan dia ada transaksi ya. Nah itu pun baru masuk aja sudah ada sistemnya. Jadi mahasiswa bagaimana dia nggak mau pelajari ya. Ya itu ya. Jadi mahasiswa sekarang itu dituntut bagaimana bisa menerapkan sistem informasi akuntansi yang belum ada di dalam perusahaan. Gimana Ibu? Nah, karena memang hampir semua bidang menggunakan sistem informasi. Dan setiap kegiatan itu sebenarnya sudah termasuk kegiatan akuntansi. Setiap ada transaksi yang dicatat, apakah itu transaksi di parkiran atau dimanapun, itu sudah kegiatan akuntansi. Nah jadi mau nggak mau memang wajib mempelajari SIA. Gitu. Jadi ketika berhadapan dengan itu nantinya tidak kaget lagi. Seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak di jurusan akuntansi, di prodi akuntansi? Apakah memang harus juga mempelajari sistem informasi seperti itu, Bu? Kalau sistemnya enggak. Kalau sistemnya enggak. Tapi kalau untuk prosesnya itu bisa dipelajari. Prosesnya Iya. seperti apa kira-kira? Kalau di kita sendiri memang semua prodi dibekali dengan pembelajaran teknologi informasi. Karena kampus saja sudah berbasis Iya. dengan teknologi, gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Sejatinya sistem informasi adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari akuntansi. Mengapa? Karena akuntansi itu sendiri mengandung siklus akuntansi yang tak lain dan tak bukan adalah bentuk dari suatu sistem. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengelolaan data dan berupa transaksi kemudian membentuk suatu informasi berupa laporan keuangan dan dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengoperasian, serta pengambilan keputusan di suatu perusahaan atau organisasi. Terima kasih kepada Bapak Sasa dan Ibu Mesri, kami ucapkan telah hadir di Prodi Talk, telah berbagi ilmu bersama dengan pemirsa Prodi Talk. Ya pemirsa, tetap saksikan Prodi Talk episode mendatang dengan pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu menarik untuk diikuti tentunya. Saya Lydia Delvi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa.